Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pada kunjungan Pemuda Muhammadiyah Ranting Tanjung Sari, segenap jajarannya yang saya hormati, juga rekan-rekan pemuda yang malam ini bisa rutin menghadiri kajian malam Jumat Kliwon kita yang berlangsung bertahun-tahun, alhamdulillah. Yang pertama, monggo kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang lego yang pertama. Karena yang tidak lego ya izin misalnya. Lagi shift bengi kan izin. Ya alhamdulillah malam ini kita lego, tidak ada kerjaan, bukan nang omah ngopo. Tapi ya itu acara kita yang selatan itu ternyata di krosone rotok cepet. Saya krosone rotok ngembe baru kemarin. Apa karena memang perkara waktu ini kita memang sudah mulai kerasanya lebih cepat daripada zaman dulu. Kayak misalkan poso itu sehari orang krasa loh mas. Jujur kemarin lagi wae pernah mah buka jujur mas buka maneh. Lagi wae sahur tinggal ngapas dilo tiba-tiba sudah sore. Padahal dulu waktu sehari itu lama. Ini kok apa mergonan apa-apa ini bisa HP orang duwi, TV orang duwi. Jadi ada dolanan apa, orang mau coba buku orang duwi buku, orang duwi apa-apa. Mending langut, akhirnya lama. Tapi sekarang pengalian perhatian kita itu semakin banyak. Ada dolanan HP, marem, bosen, ono bunda, jalan-jalan saya dolanan HP. Dolanan HP itu nama saya ya mas. Wong bareng kerja, poliren nyekel HP. Maka alhamdulillah zamannya seperti itu. Kena beliau saya, tapi nek HP enggak. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita masih terus berusaha untuk mempertahankan apa yang telah Rasulullah ajarkan. Jadi kita termasuk menjaga ilmu sing tua, ilmu yang sudah berlangsung 14 abad. Bahkan beberapa yang kita laksanakan itu termasuk syar'u man qoblana, syariat dari orang-orang sebelum kita. Ini nabi-nabi sebelum kita itu masih kita pertahankan. Jadi beberapa ibadah itu memang berasal dari nabi sebelumnya dan masih berlangsung sampai zaman kita. Yang dari rutinan poso Daud, hari poso, hari ndak itu dari nabi-nabi sebelumnya. Dan kita termasuk orang yang berusaha mempertahankan apa yang sudah nabi kita ajarkan di zaman yang berbeda jauh dengan zaman nabi. Jadi kita mengamalkan agama di zaman kita dengan pengamalan agama di zaman nabi. Itu nek tak batin kok koyoke lebih gampang nih zaman kita. Yakin. Karena apa? Kita dimudahkan dengan berbagai hal. Arek sembahyang bengi pada zaman biyen iso pedeng dedeg. Laku ning di dalane gembronjol, ana lampune. Perkoso subuh, olah ora duwe sembayangke. Uyuh ning kebon. Arek wudu ning ndi. Kan susah ini, zaman dulu susah memang. Karena rumah-rumah kita tidak punya kamar mandi. Kamar mandinya ya mengkali resiko. Nyawuk bayi, nyawuk ulo kan. Produk medeni. Ya seperti itu. Tapi kita dimudahkan sekarang. Dimudahkan semudah-mudahnya. Walaupun efeknya ketika mudah adalah ternyata ada ketika situasi aman itu termasuk
situasi yang berbahaya. Jadi saya nyinauni iwak-iwak dia. Jadi saya baca artikel bab ikan. Ikan di terumbu karang itu punya mata yang besar sama sirip yang besar. Dia nih. Bar hiune dicekeli, hiune nana, ancamannya nggak ada. Itu siripnya mengecil, matanya mengecil. Akhirnya renangnya orang patio bisa cepet. Karena siripnya kecil, matanya juga orang peruan, karena hiunya hilang. Jadi khawatirnya ketika kita banyak bantuan warna-warna, kemampuan kita untuk bertahan, untuk melawan, itu mulai berkurang juga. Waktu hilang. Nah, nyambung berikutnya ke tema materi lapangan kita malam ini rodo agak berbeda. Jadi kita ambilkan dari PHIWM. Sama bisa dunia tersono pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Nabi itu Pak Ulama. Zaman kita beda tuh dengan zaman Nabi, zaman sahabat dan seterusnya. Kita mengalami kehidupan yang jauh sangat berbeda dari masa Nabi. Masa Nabi, masa 30 tahun lalu aja kita wis beda banget. Adoi berorak karuan. Nah kemudian ternyata sudah dibuat bagi kita beberapa prinsip, beberapa pedoman dalam berbagai segi kehidupan. Jadi ini kehidupannya ono 11, teman urip nang dhewe aja. Ini orang-orang wong Ragan Tanjung Karangguyu tok iki. Tapi bukan masalah wilayah. Ini perihal cara hidup di berbagai situasi. Jadi ternyata kita sudah punya tuntunan. Ada tuntunan. Mungkin kita makai atau enggak. Itu problemnya. Yang pertama, kenapa kok perlu tuntunan? Karena ternyata jadi selain acuan dari perubahan di organisasi ya, yang rotok penting di sini tak sampaikan adalah perubahan pola pikir masyarakat yang pertama. Dan ini mempengaruhi pola pikir kita. Yang pertama pola pikir apa? Nah di sini disampaikan pola pikir pragmatis. Rotok bahasa sini aneh sih Pak. Pragmatis itu cenderung ke nilai guna saja. Jadi ini fokusnya adalah fokus berguna atau tidak berguna. Kalau berguna kita openi, kalau sudah tidak lagi berguna, ya sudah kita buang. Kita mulai ke arah itu. Open kita rada mulai hilang. Padahal Indonesia, wong Jawa, itu terkenal wong sing open. Sama ngerti, nembi lesan motor tuh ini dopeni, Mas. Lesan tok lho. Wong openi motor tuh itu ning Indonesia. Dan itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ke tahun 70, tahun 80, tahun 60, soyo tuwu, soyo larang. Tapi nek pertengahan ora pati tuwa malah nana regane. Liban kayak ngono. Di Honda nek kurang tuwa itu malah murah regane. Tapi nek tuwa sisan, tuwake sisan. Tapi barangnya api itu malah larang dan kita open. Nah, kita lihat bedanya apa? Orang-orang Arab yang saya alami itu, wong Arab itu nek wis ora kanggo buang. Artinya dia merasa tidak kepake lagi buang. Karpet masjid itu setahun buang. Ini semeter sejuta. Ini semeter sejuta. Itu masjid di sana setahun ya tidak dicuci, ndak. Vakum tok kali ya ganti model buang lah. Sing lungsuri wong Indonesia. Ini lungsuran ini saya gelem masih setahun ini saya apa itu? Saya tahu oleh nomor lungsuran itu ada yang langgar nelayan. Dan itu dipakai sampai sak gluduk nanti ini gluduk katon kuning-kuningnya itu masih dipakai sak gluduk dan itu pola pragmatis ini mulai terserap ke kehidupan kita. Contohnya gampang ini, kita banyak pakai barang-barang yang notabene sekali pakai sekarang dan kita dibawa ke arah itu. Biyen servis elektronik itu larisnya korban. Biyen servis elektronik itu ramine ora karuan. TV bodol dandani, radio bodol dandani. Saiki HP bodol tuku maning ora dandani ora. Tuku anyar. Paling dandani itu kadang wingi saya doyan karo guru juga. Ngrumat laptop. Pertama ganti keyboard wis diganti keyboard. Ganti rusak batu nih, ganti batu. Ganti mati LCD nih, ganti LCD. Ganti somplak engseling, ganti casing.
Kuwi nek ditotal wis oleh laptop siji jajan. Tapi krono dandani akhirnya wong sungkan. Didendeni sih ibotek batune LCD-ne wis konti wadahe dendeni. Ditinggu lemot para mangkal yang loading ndak mubeng ngono. Saya itu kuai. Kita dibawa ke arah itu dan diamati sekarang benda-benda yang kita beli itu cenderung pragmatis. Gunanya adalah nanti terbatas waktu. HP itu dibatasi 3 tahun. Ya nih, ini ada penelitian paling bagus jual iPhone itu di tahun kedua. Nah, tahun ketiga wis ora pati nilainya drop karena kurvanya turun ini. Jadi saya tahun ketiga, saya keempat tuh regone rada anjlok gitu. Dan seperti itu. Tapi dilalah beberapa dari kita masih open. Jadi tukunya second mahal, kan orang kuat ya tuku hanyar. Secondnya murah, kita open. Itu yang pertama ya. Ada pola pikir pragmatis. Yang kedua, pola pikir apa? Materialistis. Cenderung kita orientasinya kepada benda. Yang ketoro, kebendaan. Ya lurunit benda. Yang diluru kebendaan akhirnya. Jadi ini termasuk, tapi ini menghidupi juga ya. Karena teman saya itu jualan pakaian bekas yang branded. Bekas nih orang branded itu orang payu. Kaos kok bekas, tapi nana merek orang pati payu. Tapi nek joki merek insya Allah payu bekas apa. Jadi ya baju-baju yang mahal itu, yang harganya kaos misalnya 500.000, kan orang nalar ya nek bagi saya. Saya nengok seperti itu dia pas dolan yang Bali kaos sak lembar 500.000 siji. Bagi kita nak oleh 5 gini tuku, oleh nak polosan 30.000 siji. Oleh akeh por iki iso gonta-ganti ora usah kumbah. Awet. Tapi yo karena kita mulai terpengaruh itu juga, kita akhirnya ngejar materi, ngejar benda. Bahkan kemarin ada sing ngomentari tas-tas yang notabene mewah, tas mewah sing harganya atusan juta, tas atusan juta. Itu nek ora payu didobong. Itu yang komentari malah rada unik komentari. Iku nek larang temenan ora bakal dobong. Karena memang jarene biaya produksi ini ora larang. Jadi yang didol 100 juta itu biaya produksi orang nanti 15 juta. Tidak ada sepirone. Yang bikin mahal memang mereknya. Dan kita nek wis mulai rodok berpenghasilan biasanya mulai ngejar merek. Karena prinsipnya nanti berganti. Nek biyen sing penting kena tinggu, bar rodok duit-duit nek ada harga, ada kualitas mulai kayak gitu Mas. Pola pikirnya berubah. Karena memang seperti itu. Honor engko regu nggawa rupa gampang seperti itu. Nek biyen dong penghasilan pas-pasan, isih setoran, duit tanggungan setoran bulanan. Oh ya sing penting rupa wae lah, penting kena tinggu, penting anyar. Nanti kalau sudah mulai naik lagi, itu mulai mikir lagi daripada beli sing murah tapi kalau ganti terus, mending tuku sing larang tapi awet sisan. Ada yang seperti itu. Nek pola pikir sing penghasilan produk menengah ke bawah kan ndak murah paha kok kalau ganti. Kan ganti anyar maneh, timbang tuku larang tapi 3 tahun ora ganti. Iku terus dibone ora ganti-ganti. Mending murah tapi gonta ganti. Tapi ya itu. Dan kemudian berikutnya ada selain pola pikir materialistis adalah pola pikir hedonis. Hedonistis itu mencari kemewahan atau kepuasan yang berdasarkan keduniaan. Jadi ya yang penting wong urip nang dunya sedelo ya tak senang-senangi, senengake gamane kayak gitu. Pola pikirnya karena kita hidup yo sekali, yo sudah tak senang-senangke nang dunya. Ada orang yang mulai berpikiran seperti itu. Bahkan trennya sekarang, data kemarin 2002 sampai 2023 2022 ya, sampai 2023 di beberapa negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi itu tingkat peningkatan populasinya itu drop. Artinya apa? Wongnya wegah duwe anak. Jadi koyok mudun, tingkat pertumbuhan penduduknya drop, anjlok. Nah, itu padahal di negara-negara yang maju tingkat penghasilannya tinggi, tingkat kebahagiaannya jari tinggi. Di Indonesia itu kan tidak masuk, kita tidak termasuk orang yang bahagia. Di survei itu kita orang-orang sepi, susah, mumet, kayaknya seperti itu.
Padahal di balik itu kan kita bisa menertawakan diri sendiri. Kayak gini tok utangnya akeh, masalahnya akeh, saya guyu-guyu. Orang luar itu tidak bisa, Mas. Nek duwe pikiran apa kita kan gampang lalen. Duwe masalah itu gampang lupa. Sanajan urung nemu solusi itu wis lalen. Kita buktikan di anak-anak sekolah. Jawab soal salah, guyu kok, Mas. Udah penak sih Indonesia gitu. Bagi orang sana, orang luar negeri, nilai buruk itu kan bagi mereka yo menyedihkan, sedih, yo jengkel, yo sedih, yo frustasi, yo warna-warna. Kita ndak biasa baik, yang salah, guyu, Mas. Juara lah kan Indonesia. Mental seperti apa yang kita miliki? Sekali ngomong bilang. Jadi yo seperti itu. Jadi ketika orang-orang di luar sana mengejar kesenangan duniawi, mengejar kesenangan yang ada di dunia, sampai model kesenangan yang buatan. Kesenangan itu ada yang alami, ada buatan. Nah, yang alami itu kan kita mendapatkan sesuatu kalau seneng. Tapi yo karena kesenangan alami itu nanti menurun, porsinya menurun. Wis suwe ora mangan sate, ngarep-arep sate, ketemu sate seneng. Jal sate seminggu ambek dino ngedur, ku mulai orang seneng kangen-kangen koletso maneh. Bar koletso terus ganti njaluk ganti, kudu megono maneh. Ya seperti itu. Akhirnya dosisnya yang ulah ngalih, musimnya kudu ganti memang. Jadi ben tidak terpengaruh mencari kesenangan dunia semata saja nih. Berikutnya adalah beberapa hal tadi ya, yang pola pikir pragmatis, pola pikir hedonis, terus pola pikir materialis yang orientasinya kepada benda itu menumbuhkan budaya indrawi atau budaya yang hanya didasarkan pada panca indera. Yang indera keenam, mohon maaf di situ ya, orang yang tak sebut indera keenam karena di kita tidak dianggap ternyata Mas. Jadi di riset ada 3 ormas besar ya. Satu NU, Muhammadiyah, Karomul Salafi. Di NU itu nek jin itu diopeni, digawe masjid barang. Jadi ada orang namai masjidnya Masjidul Jinni wal Insi, Rembang sana. Jadi masjidnya jin dan manusia, jin oleh nangkono. Itu bagi orang NU diopeni. Tapi bagi orang Muhammadiyah, jin itu orang patut dianggap. Orang dianggap temenan, tidak ada lah, dianggap tidak ada. Nek bagi orang Salafi, jin itu diusir. Ora oleh kok lungu. Jadi nek mampir ning toko tulungu. Delok tok ora tuku, ora lungu. Kayak ngono. Jadi tidak boleh ada di restoran ada jin itu tidak boleh. Tapi nek di kita tidak dianggap sak karepan nang kono nyong ora weruh. Tidak digitu ya ora pada dianggap. Dan menumbuhkan budaya indrawi. Artinya apa? Kita mulai berpola pikir berdasarkan apa yang bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh panca indera. Ya, pola pikirnya kita cenderung seperti itu sekarang. Karena memang zamannya kayak gitu. Perubahan zamannya seperti itu, ke arah itu. Lah berikutnya, dari budaya-budaya yang ada, budaya di luar kita. Karena kita sebenarnya punya budaya yang sudah matang sendiri. Dan kita termasuk tinggal di wilayah yang dikatakan aneh oleh penduduk dunia. Karena Jawa itu isinya adalah 2% dari populasi dunia. Pulau cilik sak mentik, tapi isinya paling padat sak dunia itu Jawa. Tidak bisa sama pindah ke IKN. Nek ditawani gelem ora kalau di Jawa kuwi. Ngono jujur ditawani karena kemarin saya dengan pas mampir nih Dignas itu. Jadi kepala Dignas lagi ditawari kon pindah ke IKN. Tapi gua kan mikir-mikir ya, sama tawani gelem ora. Di tengah-tengah Kalimantan dibayari lah nang kana. Tapi ya nek gelem ora apa-apa saya nih kan bertahan. Kita itu cenderung bertahan macam orang. Kok nek suwe tapi jalur pilih. Karena kasusnya yang Trump itu kudu pilih. Tapi hajanya bertahan karena orang Jawa itu kemana-mana, yang penting bawa segu, kuncinya itu. Karena jari yang bawa nasi kemana-mana itu orang Jawa. Jadi budaya kita bawa nasi ke pulau-pulau lain itu terekam di sejarah. Nek lungo yang penting bawa segu betah. Intinya itu hajanya, yang penting madangnya segu. Karena madangnya ganti ngomongnya kan orang madang. Kalau di madangi nangkala sagu. Aku lor kayak anak mas, kayak bubur. Gua takoni nyong ora tau madang nang anak. 10 tahun bayangke nyong ora madang. Padahal yo mangan sagu ngono.
Iku nang Inggris mangane roti ya munine ngono bar beli. Wah nang Inggris muni 5 tahun blas ora tau madang. Iku urip lu mangane roti tok ora tau madang. Kaya ngono kan lu Jawa soalnya. Nek ora sego ora madang. Gampangannya seperti itu. Ada perbedaan-perbedaan budaya yang perlu kita antisipasi saja nih ngono Mas. Tren-tren budaya yang perlu kita antisipasi. Kita sudah bahas di selapanan yang kemarin. Kenapa orang-orang di luar kita mulai berpikiran membuat budaya yang aneh-aneh. Kita lihat Olympic Games di Paris yang baru saja. Itu ono wong trans asli ini lanang tapi jadi wadon itu ngelawan wong wadon. Wadon ini angkat tangan kok Mas, nyerah. Lo kantem otot lanang nih, lo potes langsung irungi yo, langsung angkat tangan langsung nyerah. Jadi ini jadi problem akhirnya. Problemnya adalah orang-orang yang beralih jenis kelaminnya, gendernya itu, yang lanang oleh wadon itu jadi problem. Yo nek olah bareng menang, mulai lanang lawane wadon kabeh, otot lanang sih utuh. Yo menangan kan problem tapi di situ akhirnya. Nah, secara fikih barang perubahan jenis kelamin itu memunculkan problem secara fikih. Karena kita dibedakan, oh nek arek nyolati jenazah itu nek lanang nang sirah, nek wadon lurus dengan pusar. Kok nek ora lanang ora wadon sama nek nyolati nang ndi? Nang pojok sikile. Apa krono bingung. Akhirnya kan membingungkan arek ning ndi. Ya, seperti itulah karena ada budaya itu. Jadi kita sudah tahu dasar pola pikir mereka, kenapa kok bisa sampai melegalkan itu. Karena dasarnya adalah pola pikirnya si Mil tadi sih, di pertemuan kemarin ya. Kalau pemikirnya, pola pikirnya Devlin kan enggak. Jadi harus ada norma-norma yang berlaku di masyarakat itu yang kita hargai. Tapi nek pemikirannya Mil, yang penting orang tidak menyakiti orang lain, itu bisa diterima sebagai budaya. Padahal ya udah saja nih, ya seperti itu. Kemudian berikutnya ada perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuamalah. Jadi selama ini kita menyaksikan berbagai perubahan dalam menjalankan organisasi. Kita lihat bahwa Muhammadiyah itu termasuk organisasi yang inovatif. Biyen gawe rumah sakit itu rugi aja. Iya yuk gawe rumah sakit barang biayanya apa pelaku. Tapi yo buktinya sekarang kemudian meh tiap PDM itu punya rumah sakit kecuali Batang. Batang tau maksudnya kecuali. Kalau Kendal meh tahu Mas. Agak telu Kendal. Mulai dari klinik RSI gede ngono, Aisyah mulai muncul Batang urung jadi. Doakan semoga segera jadi, insya Allah berlanjut progres pembangunannya. Dan kita mulai merambah ke dunia yang tidak kita ketahui. Ini bukan alam gaib ya, dunia tambang. Iki rodok nganu maneh ya. Wis mikir pendidikan wae sih, yang aneh kan. Wis mikir kesehatan wae sih. Tapi kita kembali lagi ke tujuan awal organisasi kita. Muhammadiyah itu bukan gerakan pendidikan. Bukan gerakan pendidikan, bukan gerakan kesehatan, juga bukan gerakan sosial. Walaupun kita lihat Muhammadiyah itu duwe sekolahan pirang-pirang, duwe rumah sakit pirang-pirang, duwe panti asuhan pirang-pirang. Tapi kita bukan gerakan pendidikan, bukan. Kita bukan gerakan kesehatan, bukan. Jadi artinya juga bukan gerakan sosial. 3 yang kelihatan ini dulu itu bukan fokus utama kita, karena kita adalah gerakan dakwah. Dakwah lewat apa? Lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat sosial, dan lewat bidang yang lain termasuk pertambangan. Itu termasuk media dakwah kita. Nah, kita memang fokusnya di situ. Kita sampai sekarang mempertahankan bahwa kita adalah gerakan dakwah. Semuanya mau alat kok. Buka sekolahan yo alat, bangun masjid yo alat, bangun rumah sakit yo mau alat apa alat dakwah. Ya itu saja. Jadi nek kita nanti ngopeni tambang yo itu mau alat dakwah. Dakwah neng pertambangan. Mau nek kita buat PT nggak perusahaan yo alat dakwah. Jadi seperti itu. Itu alat dakwah. Karena kita memang sampai sekarang gerakan dakwah.
Nah, kemudian berikutnya, sifat dari pedoman ini yang pertama adalah berisi hal-hal pokok atau prinsip. Walaupun resikonya, kayak puisinya Gusmus itu, aku pegang prinsip, kau tutup, aku kaku. Aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Wis koyo sama kepilihannya gini. Nah, arep toleran, siap-siap diarani pelin-pelan. Karena ini pas nompo tambang ya kuwi derene pelin-pelan. Pas pegang prinsip, siap-siap diarani kaku. Itu resikonya seperti itu. Tapi dalam aturan-aturan ini kita memang harus punya prinsip atau acuan yang bisa kita terapkan ke berbagai situasi. Dalam hal agama ini istilahnya akidah. Kalau di sini bentuknya nilai atau norma yang bisa diterapkan. Yang kemudian yang kedua, bersifat pengkayaan di sini maksudnya menambah nilai dari sesuatu yang kita amalkan, yang tujuannya adalah nanti akhlak yang mulia, keluhuran atau kemuliaan rohani dan tindakan. Jadi tujuannya memang akhlak mulia. Jadi nanti dalam segala aspek kehidupan kita tujuannya adalah kita bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, dan itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah aktual. Aktual itu sesuai dengan zaman kita. Yang paling sering berubah itu memang di kita. Kita terakhir perubahan ya tahun ini. Perubahan besarnya adalah kita meninggalkan wujudul hilal beralih ke kalender hijriah global. Karena memang pembagian waktu di dunia itu nek sama ngerti garisnya waktu. Neng tengah-tengah Alaska karo Rusia perbatasannya itu ono 2 buah pulau kecil di tengah-tengah lautan pas. Iku ke tengah garis. Pulau sijine milu Alaska, pulau sijine milu Rusia. Iku podo-podo saat yang sama nek delok sama delok garisnya itu jamnya beda. Jadi neng pulau seberang kalau neng perbatasan soalnya. Di perbatasan waktu itu sing jejere cepak itu beda jam. Di penak nek anu nang kene jam itu sebelah jam 6. Sebelah dino Kemis, sebelah dino Jumat. Jejeran padahal itu nih, karena ini zona waktu. Karena angel, kita pola pikirnya seperti apa? Akhirnya kita yang kita pilih adalah pola pikir global, sak dunia. Jadi yo wis lah netep dino iki sak dunia wae. Pertama, kita sudah bisa komunikasi dengan mudah dengan wilayah dunia belahan manapun. Benua manapun kita bisa tahu secara real time, gampangnya seperti itu. Nah, biyen kan angel. Biyen kita arek ngenteni kabar itu ya surat paling bisa. Nyuratin ene Mekah ya tekannya sebulan. Kok balesi sebulan maneh. Jadi kita harus komunikasi dengan orang yang di Mekah itu dulu butuh waktu 2 bulan untuk takon priye kabare api. Oleh jawaban api itu 2 bulan, Mas. Saiki kan enggak. Yang 2 bulan itu bisa kita ganti dengan 2 mili detik. Karena kecepatannya ping itu mili detik sekarang pingnya. Dan kita berterima kasih kepada fiber optik yang disebar di laut-laut. Karena kita tidak bergantung kepada Starlink ternyata. Tidak konstelasi satelit ya. Internet kita bergantung kepada kabel bawah laut. Jadi nek kita ngakses Facebook di Amerika servernya di sana, yuk dari situ, dari kabel bawah laut. Dan kita aktual, artinya aktual itu kita bukan mengikuti saja, walaupun saya tetap bahasanya mengikuti perkembangan zaman, tapi ya udah diprotes, harusnya kita ya memimpin perkembangan zaman. Kita mulai perubahan-perubahan itu. Jadi eling-eling ya, ini wis mulai tidak pakai wujudul hilal lagi. Kategorinya sudah kalender hijriah global. Jadi wis ngaem nanti posone ora usah ngenteni maklumat. Wis nang kalender wis pakem. Orang ngatakan ini gak maklumatnya nana malih tahun ini ya orang dinteni suratnya karena sudah kalender hijriah global berarti wes pakem kayak Masehi wes tidak perlu maklumat lagi. Biasanya maklumat kan sebulan sebelumnya maklumat Ramadan, nanti puasa Ramadan tanggal segini walaupun kalendernya ada nih kemarin wujudul hilal disampaikan hilalnya tingginya berapa di Indonesia. Nah, sekarang enggak, kalender wes dicetak wes jadi wes. Jadi open order pas lebaran genah pokoknya dinone iku orang alih di kita
Nek tapi nek pemerintah gak siji, karena kemungkinan gesai karena pemerintah rodo akeh. Gamane kayak ngono. Mun arep pesen takoni sih, sampean milu KHGT apa ora? Nek milu genah tak enterno di musim ini. Nek ora ya kondisi ujine gesek. Wis tak guduk lontonge ora sidu-budu. Angel. Mu tugas gawe opor ora sidu-budu. Saiki genah nanti kita gamane seperti itu. Itu yang aktual. Kemudian memberikan arah. Kita arah tok memberikannya. Jadi ada yang protes kemarin. Muhammadiyah itu hanya mengantarkan warganya ke depan pintu gerbang surga. Pak, lo kok mau neng arep lawang kok Pak? Mbok sisan sorongake mlebu Pak. Enggak Mas, memang Muhammadiyah itu cuma mengantarkan warganya ke depan pintu gerbang loh itu, bukan pintu surganya. Pintu gerbang surga. Jadi nek iki masjid ono gerbang neng arep, sama neng arep gerbang tok ya Mas. Perkara gerbangnya kunci ora kok urusane jenengan. Wes kecil nek ora donake wis lek iki swarga lek. Lagi premium buka ini ora duwe kuncine. Ya salah sampeyan orang nggawa kuncine. Miftahul jannah la ilaha illallah jenenge ya ngono. Jadi kita nyari kuncinya sendiri karena kita cuma diantar sampai depan pintu gerbang. Wis dilalah tekan ngarep ora sidu ora ono mlebu. Aduh, payah mana ini. Itu arah ya. Arah bagi kita. Dan kemudian ideal. Jadi paduan kita adalah berdasarkan dari apa yang ingin kita capai. Karena idealis ya kita istilahnya gitu. Ada idealis, ada realistis. Nah, idealis itu berarti kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita loro klambi, pengennya putih, yuk kita kudu oleh putih. Karena wis sanumah niat loro klambi putih. Tapi nek kita realistis, dilalah gejuk tekan tokone, lek nyarak tuku klambi putih. Nana Mas, anane rodok pink, rodok kuning, rodok biru. Wes sama naruh milih realistis, akhirnya kita milih 3 dari yang ada. Bisa ya anane lah. Tapi di sini kita diajari untuk ideal. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Kemudian yang lebih inti lagi adalah rohani. Jadi beberapa aturan yang ada di sini adalah berdasarkan dari nilai-nilai rohun ketuhanan tapi sing merawat. Karena yang kita pilih bukan nilai ilahiyah, bukan. Tapi nilai-nilai ketuhanan akhirnya kita munculnya adalah kita ngrumati bareng-bareng. Ini sama ngerti. Muhammadiyah itu ketika berdakwah lewat pendidikan itu punya kampus, tapi kampusnya sing kuliah neng kono Kristen, neng Sorong Papua, Universitas Muhammadiyah Kristen. Jadi yo nggak apa-apa, karena tujuannya kita dakwah. Ya seperti itu. Perkorone nanti beralumni SMP Muhammadiyah jadi pastor, ya nggak apa-apa, karena memang berangkatnya awal mulanya dari situ. Jadi di kita tidak ada paksaan kemudian lebih sekolah Muhammadiyah. Kalau kita gerakan dakwah kudu anut Muhammadiyah tidak dipaksa. Monggo jadi pastor ya ora apa-apa. Karena awalnya memang di lingkungan itu. Kemudian, lah ini prinsip yang terakhir, sifat yang terakhir bagi kita adalah taisir, memudahkan. Jadi ini sama tinggali aturan-aturan atau pedoman tuntunan yang ada di Muhammadiyah. Tujuannya satu, memudahkan. Jadi kenapa di kita beberapa pilihan-pilihan yang kita ambil itu nanti tujuan endingnya akhirnya adalah memudahkan, gampang gini. Orang nanya orang ribet orang ribet. Jadi nanti jenengan menemukan satu aturan di Muhammadiyah yang ribet angel, itu angel berarti sing salah kemungkinan pelaksananya. Karena di kita prinsipnya gampang-gampang baik. Nek di kita mungkin ngajak biasa sodako, pas lagi nana orang sodako, gampang mungkin karena tidak wajib, dihukum orang wajib. Ya seperti itu. Pas lagi anak sitik, us kenai sitik, lagi nana usah kenai, lagi akeh us kenai akeh. Sing problem itu kan akeh kenai sitik, orang dia kenai sitik terus usah problem. Utawa akeh terus masalah juga. Ada utang nanti akeh terus. Lagi nana ya harus biasa nana. Jadi kita dimudahkan. Hanya pakaian di kita itu tidak ada satu keharusan tertentu. Di Muhammadiyah orang kudu zaman sholat tanpa peci itu.
Kalau ada Muhammadiyah, sholat orang bajingan biasa. Kayak ngono lah. Itu menunjukkan hukum tidak sah. Karena kita tahu hukum ini. Yang orang kudu, orang harus dilaksanakan, tidak harus. Yang penting dimudahkan. Walaupun efeknya kita punya efek samping. Karena gampang itu akhirnya efeknya kita gampang. Itu resiko. Nah, resikonya seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari beberapa aturan ini adalah agar kita secara pribadi ataupun secara kelompok itu menunjukkan uswah hasanah atau keteladanan bagi warga di sekitarnya, orang-orang yang lain di sekitar kita, agar kita mendapatkan ridho Allah. Tujuannya itu kok. Kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, jadi panutan yang ditelok Allah. Karena yang dilihat itu memang dari perilaku. Jadi ada tren begini, warga Muhammadiyah yang di kampung itu tidak melihat aturan yang tertulis. Deloe adalah pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah kayak apa? Ngilu pimpinan nih. Jadi kita pemuda, delok Mas Rizky kayak apa? Tiru Mas Rizky berarti. Ditiru berarti ini. Karena di desa seperti itu, Mas. Di desa itu, wong cenderung orang tidak sinau dari tulisan. Orang, tapi takon atau dilihat dari yang dilakoni pimpinannya. Wah, pimpinannya seperti itu, ya Muhammadiyah seperti itu. Nah, pimpinannya kayak mana, berarti Muhammadiyah kayak mana. Padahal di kita juga ada perubahan. Makanya kemarin ketika ada pimpinan yang mulai nganggu pas ngimami bismillah seru, ono jamaah yang protes. Karena di kampungnya pas di rantingnya itu orang tahu seru. Jadi kita revisi pernah kemarin ya. Di tarjih itu ada revisi bahwa bismillah itu boleh lirih, boleh seru. Sekarang dulu kan lirih kabeh. Dulu ning dindi Muhammadiyah itu nek salat ya di rumah agar bar Allahu Akbar, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bulan balik. Nanti saya ngetes bocah Mas, Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ayat 1 ini kita saja ini bismillah. Ini karena kadung kita kat cilik nanti gede, rumune agar nang salat alhamdulillah, nang di alhamdulillah dari ini Fatihah ayat 1 itu alhamdulillah. Ini kemarin ada revisi, walaupun itu bukan sebab utamanya ya. Sebab utamanya dari dalil kita dibolehkan sesekali waktu menyelingi dengan bacaan basmalah secara seru, diserah lagi. Tujuannya itu toh. Karena bismillah itu termasuk ayat yang anomali. Itu di mushaf yang lain masuk ayat 1, di mushaf kita masuk ayat 1 gitu. Di mushaf yang lain, di riwayat yang lain itu tidak masuk ke ayat. Jadi kayak di surat-surat yang lain. Itu seperti itu. Terus kembali ke ini. Dan kemudian ini tak sampaikan meski seberapa jam. Ada beberapa bagian kehidupan yang kita jalani sebagai warga Muhammadiyah. Nah, di sini disampaikan bagian kehidupan kita itu ada 11. Jadi kita dituntut menjadi teladan di 11 model kehidupan. Kalau kita rumah sana ngurip siji swangel kayak ngene ngono, 11 kayak apa aja. Yang pertama adalah kehidupan pribadi. Jadi sebagai kita ketika sendirian, dewean, mana sapa-sapa, kita tetap jadi teladan. Itu kehidupan pribadi. Berikutnya, setelah pribadi, itu mulai ke keluarga. Keluarga itu orang mau belum berkeluarga. Orang itu, ya keluarga itu semuanya ya karo keluarga nih. Mau Pak Li, apa Bu Li, apa sepupu, apa bude, apa siapa pokoknya hubungan keluarga. Ada keluarga nih. Orang tidak terbatas dengan kakak ini keluarga ini. Pokoknya ada hubungan nasab. Sendiri keluarga, kemudian baru masyarakat. Ini berdasarkan dalil. Jadi ada saya baca bungkus nganu. Tuku roti itu tulisannya rotiku. Tak kira singkatannya apa? Jebule singkatannya ku anfusakum wa ahlikum naro. Gawe merek roti dua temen. Mulai ditulis rotiku untuk singkatan. Jebule singkatan dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Pantes ora ditulis. Tak delok ning mburi ini, wah, pantes wae ngertine ku itu apa. Singkatan iki karo apa? Ternyata gue singkatan ku anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naro. Wa ahlikum naro dari api neraka. Gimana nangis kayak
Itu urutannya 3 ya, pribadi, keluarga, masyarakat. Masyarakat itu lingkungan, nek di kita dibatasi 40 rumah, mulai dari rumah yang terdekat. Itu tetangga. Nek aturan di kita, makanya itu ada Pak RT ini ada hukum tetangga, itu hitungannya 40 rumah biasanya Mas. Jadi jenengan nanti, walaupun nanti aturannya masih bagi per wilayah ya, orang kudu ngitung radius. Radius itu artinya oh umumnya nang kene terus yang cepat berarti mubeng ning kana siji loro telu papat sing adoh kan 40 berarti orang. Ya enggak, kita anut pembagian itu saja. Karena rumah-rumah di kita kan mesti tidak mengikuti pakem yang zaman dulu. Dulu tuh di sini sekolahan rumah di Jawa itu mengikuti aliran air yang podo karo Kalimantan Sumatera. Jadi di mana ada air enggak rumah di sebelah. Saiki ndak. Nah dalane wani gawe rumah. Terus juara rumah ning rumah gawe omahe dalane nanti nyusul. Gawe dewek. Artinya pakemnya sekarang sudah mulai berubah. Berubah ke apa? Kayak ala Madura. Madura itu neng produk pelosok orang neng kota, neng kampung dhuwur, tapi umah wis adu ngarep buri ngumpul. Yo ada bagusnya juga aman. Sebenarnya maling rono ku sing ora iso metu. Ngarep itu kepung keluargane kabeh wis aman seperti itu. Jadi ada pola perubahan yang berbeda di masyarakat. Kemudian dari masyarakat pribadi, keluarga, masyarakat mulai tuntunan dalam kehidupan organisasi. Karena kita juga dituntut berorganisasi, termasuk malam ini itu bagian dari kehidupan organisasi. Jadi kita hadir ke sini ya bagian dari kehidupan organisasi. Kemudian berorganisasi ada kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha itu nek kita tidak mengelola, kita kadang milu-muripi. Jadi ada dua ya, mengelola amal usaha itu kalau kita bukan pengelolanya, sekolahan kita orang milu ngopeni sekolahan, orang rumah sakit kita orang milu ngopeni paling tidak jadi pesertanya. Tapi mohon maaf ya rumah sakit aja. Wah, kudu pesertane berarti berayan lorone. Tapi ya cok gak pisan mangsane cok ada, ini ojo diarep-arep. Lu nek nganu buka rumah sakit nanti ojo ndonga muga-muga laris ojo. Jadi paring donga kuwi. Semoga muga-muga lancar opo ning jenenge laris enggak kayak sing loro. Karena memang problem juga gitu. Yo seperti itulah. Berorganisasi mengelola amal usaha. Kemudian cara mengelola amal usaha ada kehidupan kita sisi dalam berbisnis. Bisnis itu termasuk bekerja. Entah kerjanya nanti bisnisnya di bidang apa, bidang barang atau jasa, monggo. Tapi itu ada tuntunannya nanti dalam berbisnis. Kemudian berbisnis itu mengembangkan profesi. Mengembangkan profesi yang kita miliki. Jadi masing-masing dengan profesinya masing-masing sendiri kita kembangkan seperti apa, ada tuntunannya ternyata. Kita yang berkarir di bidang apa, ya tuntunannya ada. Karena yang dibuat bukan tuntunan rinci, tapi adalah aturan-aturan umum yang berisi prinsip-prinsip. Makanya seperti itu. Nanti pengembangan karir profesi seperti apa, ya bahas lebih lanjut. Kemudian berprofesi, wis tadi urusan mengelola organisasi, wis amal usaha, wis pekerjaan pribadi, wis berikutnya adalah pekerjaan pribadi loro tadi berbangsa dan bernegara. Di bangsa dan negara kita alhamdulillah Indonesia dari krisis 2008 seperti aman. Jadi Bangladesh sudah 5 tahun lagi berarti pemimpin negaranya bubar. Jangan bayangkan sama ujuk-ujuk presiden sak menteri ini kabeh bubar di luar negeri arep priye ya. Kita bertahan berapa lama wis? Listrik wis nganggo mati. Kalau listrik mati, BBM pasokannya berhenti. Bunda nganggur kabeh sing bluntung. Sepeda motor listrik apa mana yang ora bisa ngecas. HP kalau mati, sinyalnya mati kabeh jal kalau apa. Karena memang peradaban kita cuma ditopang dua tiang itu. Tiang satunya adalah BBM, tiang yang kedua listrik. Iki diurusi negara kabeh. Jadi sama sak rupa-rupa negara aja pisan-pisan donga muga-muga negarane remuk, negarane ajur. Yakin kita milu ajur. Karena nanti BBM rampung, listrik rampung, wis kita kembali ke zaman batu. Kita punya tulisan apa? Tulisan dengan HP KB. Bisa komunikasi apa kemudian? HP-nya mati, sinyalnya aman. Rampung kita ora dadi. Itu jadi Bangladesh lah. Atau Inggris atau wilayah mana sih mulai kacau ya, mulai kacau negaranya.
Alhamdulillah di Indonesia rupa-rupanya pemerintah, pemerintah kota orde lama orde baru punya kejelekan masing-masing, kita bertahan dengan itu semuanya. Kita masih bertahan. Jadi ada setiap masa pemerintahan itu ada godaan yang masing-masing. Ada yang mengaitkan dengan Pancasila itu. Hari ini di presiden pertama itu godaannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena dia bab komunisme, nasionalis, agama, komunis, PKI yang betul itu ketuhanan yang Maha Esa hari ini. Itu ya dikadok-kadok ketok. Sila kedua, baru ketuhanan yang Maha Esa, baru apa yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Presiden kedua siapa? Soekarno terus Soeharto. Kemanusiaan yang adil dan beradab jari ini orang adil, sukih keluarganya dewek to jari ini. Padahal yo enak zamanku tau mungkin jari ini kayak ngono. Tapi yo isunya kemanusiaan. Baru di masa Habibie persatuan Indonesia Timur Timur lepas. Referendum Timur Timur ocol. Itu persatuan. Persatuan Indonesia terus rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bar iku siapa Megawati. Urut kayak godaan itu maksudnya jaren. Lah bar limo rampung terus kita godaannya apa sekarang? Yo limo-limo nih saya ngumpul kabeh bareng kumpul blek jadi pisang kapok Indonesia itu. Tapi yo kita bertahan karena apa? Dolar sak larang-larangnya dolar saiki Mas 16.000 sama nana sing krosos. Dolar 16.000, langsung kabeh dolar 16.000. Yung nek sarapan priwo sarapane sing 2.500. Sku cincingan sing 2.500 urusan dolar bareng. Tuku lauk 3.000 Mas. Sak macem. Ku nek 10.000 oleh 3 macemnya bendino tuku kayak ngono. Jadi di kita ndak ada pengaruh apa-apa. Gurih sing akeh. Alhamdulillah tuku megono aman. Pokoknya seperti itu. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh dengan dolar. Walaupun nanti harga spare part laptop, spare part motor naik, yaitu efeknya barang-barang impor. Jadi saya mau tuku SSD itu 150, saya 200.000. Munggah saya ketemu deh, mahal mereka ruan. Karena dolarnya memang yang mahal. Jadi itu berbangsa dan negara, wis rupa-rupanya ini tren politik kita seperti apa ke depannya kita yang jaga. Jadi nanti nek ditawani karena godaannya ini Mas, kita harus kelarut ke politik yang ada atau enggak itu. Di godaan sing wong-wong wis ning ngarep. Kita harus milu adol suara, harus milu nopo amplop apa ora godaan ini. Karena sekarang di survei Jawa Tengah itu wong nek ora dan kopi ora gelem noblos. Ya lah sing surveinya kaya ngono. Taman priye anak sing wingi tak bahas ning lapangan Mas Wi. Nek anak sing nawani amplop 100.000 tolak apa tomo? Iki san salak ini. Nek ora tak ganti bahasane sedekah tekan salak priye. Sedekah ora apa-apa. Terus ganti bahasane kaya ngono tok. Gampang ngomong kampung. Padahal di kita tetap tidak boleh buat diganti bahasa apapun. Di kita di Muhammadiyah Tarjih itu memutuskan amplop di politik itu dengan bahasa sodakoh politik lah atau bahasa yang lain diperhalus atau bahasa uang saku, uang makan ditumbas permen, apa tumbas jajan, apa tumbas lawuk, apa kayak wong tuwa. Yang penting rupanya duit kok seperti itu untuk melancarkan kegiatan politik yang diberikan ke perorangan di kita tetap harus kurang oleh. Yo angel memang, abot juga. Yo memang seperti itu hukumi berbangsa bernegara dan kemudian berikutnya kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, jangan dikira ketika Muhammadiyah itu menerima izin tambang itu berniat merusak lingkungan, tapi angel juga. Tambang itu ada prosedur, berarti keruk, diurut, ada reklamasi. Kasusnya kan biasanya berarti keruk, wis jeron, ngeruki ke jeron gitu. Limuru kan anggo apa? Terus yang dikeruk wis go lungu, jal nguruke anggo apa ngarani sampean mah. Dikeduk nganti ngeduke 100 meter beling nguruk nganggo apa? Nganggo sampah berarti paling alternatifnya gitu. Lo angel nguruknya karena sudah diambil mineralnya. Atau nek depo kayak ngana watune wis dicukoti watune entek kalau wis nanti kiri selekedokan jero nguruke nganggo apa? Yo semoga nanti kita bisa memberi contoh pertambangan yang melestarikan lingkungan seperti apa. Semoga ada tuntunannya nanti karena di sini tuntunannya sudah dibuat terlebih dahulu jauh sebelum kita menerima izin tambang.
Kemudian kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun kita tidak sebagai pelaku utama ya, ini Intel ambruk. Tapi perusahaan chip terbesar itu kan cuma dua sih ya, yang komputer ya, AMD sama Intel. Kalau yang HP kan produk stabil, ada MediaTek, ada yang Qualcomm itu stabil. Kalau perusahaan dewek biasanya yang Samsung itu atau chipnya. Tapi yang perusahaan PC, ini PC komputer, satu Intel, satu AMD. Jadi sama toko laptop, toko komputer, pilihannya mengeloro. Prosesornya Intel apa AMD. Nah, HP mending mas, pilihannya akai por nih HP ini. Nah, yang rodok larang berarti di sini Qualcomm, Snapdragon. Biasanya rodok mahal. Yang rodok murah ya biasanya MediaTek. Gaweane MediaTek, pokoknya chip ini nang HP murah. Podo-podo speknya, chipnya murah, MediaTek murah. Tapi di PC cuma dua itu. Kalau nggak Intel Core i3 sampai Core i9 yang terbaru, sampai sama Ryzen. Beda perusahaan itu kok dua. Ini Intel ambruk. Jadi nanti persaingannya dua perusahaan swasta jadi satu AMD. Ini kayak apa nanti? Ya nggak tahu juga ya kedepannya seperti apa. Tapi itu ilmu pengetahuan kita, karena basisnya di situ. Walaupun trennya sekarang yang lebih laku itu daripada PC memang HP. Chip di situ memang lebih laku. Tapi ya ilmu pengetahuan dan teknologi kita harus ada tuntunannya. Jadi kita sudah ada tuntunan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk menyikapi AI atau artificial intelligence atau AI gampangannya lah. Jadi ketika kita bersentuhan dengan kecerdasan buatan, kita seperti apa nantinya? Karena kedepannya anak-anak yang di bawah kita lebih ahli. Kalau HP, kalau kecerdasan buatannya, arah gawe apa-apa tuh so gampang. Gampangnya tuh. Karena sekarang dengan tulisan bisa gawe video, gawe audio, bisa gawe gambar, bisa gawe macam-macam. Dan yang mikir HP ini dengan servernya. Jadi sekarang kita tergantung dengan servernya. Jadi ya pikiran resikonya nanti mas, tadi cerita ikan tadi, berikan mau yang beripati gede kalau anak hiu. Ketika ada pemangsa hiu itu beripati gede, ben meruang, siripnya gede, ben welai cepet. Ketika hiunya hilang, siripnya mengecil, beripati mengecil. Nanti ketika HP-nya sing mikir, kita otaknya mengecil. Otaknya sing gitu. Krono sungkan mikir asli ini. Jadi sing mikir malah HP-nya. Jadi ini kita sudah kita rasakan ketika bengi lampunya padang sama nenggalan lampu zaman biyen sing padang itu malah ora padang. Lampu sing kuning, biyen lampu kuning Honda itu padangnya por nenggalan. Saiki kudu blerengi. Nek ora blerengi ora weruh. Padahal yo bar diblerengi ora weruh juga. Salah kabeh pokoke padang salah, bleret salah saya iki. Nek biyen bleret kuning itu wis juara. Lampune kuning titir-titir weruh. Krono apa nang omah sentir. Nek kita gelem kembali kepada sentir, kita beruang nggak sini. Bengi ora padang-padang kayak Indomaret lah. Saya kayak Alfamaret umahe. Tapi dipetengi wae. Tapi kan ngantuk. Ya kuwi resikone bar mari turu. Larangnya apa wae? Dolanan HP. Ya itulah resikonya. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntunannya ada di kita. Nanti ke depannya ada ya kita bahas ke situ. Dan yang terakhir dalam kehidupan seni dan budaya. Jadi kita itu seni tetap diurutnya, tetap boleh. Walaupun kemarin musik boleh kita dihujat bareng-bareng. Malah membolehkan musik bareng karena trennya itu tren horek. Nek di Malang itu sudah masuk ke budaya jadi di perdanya Malang itu karena yang banyak pawai konvoy horek itu kan di sana. Di kita kan yang lapangan perpisahan kayak tapi dilalah isinya mau santunan anak yatim mas juara. Di sini tukang sound kabeh ngumpul gawe teratak lomba ning kono. Acarane pengajian karo santunan di kita ora pawe. Nek ning Malang pawe ngremuk ke koco. Nek etalasenya remuk temenanan urut tak kenceng-kencenge. Kok nek kembar son gawe kuwi gawe parade son ngremuk ke kocok saking ureke gitar tapi masuk budaya walaupun itu ditentang sekarang masih ada yang menentang gara-gara ada efeknya seperti itu ketika konvoy ngeremuk jembatan
remuk kocok, etalase rusak, anak plafon ambrol, warna-warna karena saking getaran dari suaranya itu. Lah seni budaya kita sudah ada tuntunannya. Budaya kita berkembang seperti apa, kita punya tuntunan. Gampangnya seperti itu nanti. Ketika kita kok, oh, nah HP kita ada musiknya, kita sikapnya seperti apa? Bukan berarti kemudian musik haram. Berarti nah HP orang menyetel apa sama lo. Kalau setel musik, enggak, di kita enggak kayak gitu. Enggak sekeras itu nih di kita. Nah, di kita tuh rada dimudahkan. Rada santai lah. Karena setiap acara kita biasanya nyanyi mars Muhammadiyah. Yang itu musik juga lah. Masa nyanyi mars sama musiknya? Pergi gue nyanyi nih. Bingung. Ya di kita ada musik tetap dipakai untuk nyanyi mars. Dan lagu-lagu yang lain. Wes itu ada 11. Semoga kedepannya nanti dibahas nipil karena tapi ini dibahas rinci suwi. Ini sak kalimat di sini ayat. Kadang 2 kata ayat. Sak kata ayat. Referensi ini gue buri referensi kabeh. Nek dibahas ayatnya sak win-win wis pokoke ora rampung-rampung. Monggo nanti harapannya setiap kita punya ini filenya ada. Gue filenya tak share di grup saja. Bisa ngelihat dewe. Jadi rolas 12 halaman tipis. Tapi nek diwaca abot berat memang. Karena saking padatnya isinya. Wis itu saja sudah jam 9. Kedepannya kita tetap sesuai dengan harapan dari organisasi menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan yang tujuan akhirnya bukan untuk cari muka, bukan cari apa-apa, tapi mencari ridho Allah. Tidak cari muka karena kita sudah punya muka masing-masing yang harus dewek proses umum. Kedepannya seperti itu saja. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.